Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang telah Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita terus belajar. Terima kasih kepada Bapak dosen serta teman-teman semua ya yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini saya dari kelas 2 PKIE yaitu Susi Indriani dengan NIM 2017 101 228. Ini saya akan menjelaskan mengenai ulumul hadis makul ulumul hadis mengenai sahabat Nabi. Yang pertama yaitu yang mengerti sahabat. Definisi sahabat. Definisi sahabat, kata sahabat itu berasal dari sahabat yang menurut adalah mustaq atau pecahan dari kata subah yang berarti orang yang menemani yang lain tanpa ada batasan waktu dan jumlah. Pertama, ia pernah bertemu dengan Rasulullah, kedua dan keadaan beriman dan Islam sampai ia meninggal dunia. Jadi apa yang seorang yang dikatakan sahabat itu adalah seorang yang sudah pernah melihat Rasulullah, bersama Rasulullah, berjuang dengan Rasul, dan intinya itu seseorang yang terus beriman walaupun dia itu udah mendapatkan gelar murtad tapi tetap beriman, dia masih dikatakan sahabat Rasulullah. Kayak gitu. Itu adalah definisi sahabat. Yang kedua, peringkat sahabat. Sahabat itu ada 12 peringkat. Ada 12 peringkat. Yang pertama itu adalah peringkat as-sabiqunal awalun. Di mana peringkat as-sabiqunal awalun ini adalah peringkat yang mengenai sahabat yang pertama kali masuk Islam, yaitu adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab dan lainnya. Terus peringkat yang kedua yaitu mereka yang tergabung dalam Daran Nadwah atau gedung pertemuan bagi orang-orang Quraisy pada masa sebelum dan awal Islam. Ketika itu Umar mengatakan keislamannya mereka membawanya menghadap Rasulullah. Terus yang selanjutnya yaitu peringkat ketiga, mereka yang ikut hijrah ke Habsah atau Abyssinia. Yang keempat yaitu mereka yang membaiat Nabi di Aqabah pertama. Terus peringkat yang kelima, mereka yang membaiat Nabi di Aqabah kedua. Peringkat keenam, orang-orang yang muhajirin yang pertama menemani Nabi ketika beliau tiba di Kuba sebelum masuk ke kota Madinah. Peringkat ketujuh, mereka yang ikut dalam pasukan perang Badar. Terus peringkat yang kedelapan, mereka yang berhijrah ke suatu tempat antara Badar dan Hudaybiyah. Selanjutnya peringkat ke-9, mereka yang tergabung dalam kelompok Baiat Ad-Ridwan atau baiat yang dilakukan kaum muslim ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Terus peringkat ke-10 yaitu yang ikut hijrah antara Hudaybiyah dan Al-Failah atau penakluk Mekah. Selanjutnya peringkat ke-11 yaitu berdasarkan urutan masuk Islam. Jadi saya masuk Islam. Terus selanjutnya terakhir peringkat ke-12 para remaja anak-anak yang sampai melihat Rasulullah. Jadi para remaja anak-anak yang sempat melihat Rasulullah di zamannya Rasulullah. Terus selanjutnya itu adalah 12 peringkat sahabat yang udah ada. Selanjutnya itu bagaimana sih seseorang dikatakan sahabat Nabi? Ya, yang pertama itu melalui kabar mutawatir. Jadi melalui kabar mutawatir adalah kabar yang sudah pasti ataupun sudah pasti kebenarannya mengatakan bahwa seorang itu adalah sahabat Nabi. Contohnya adalah status kesahabatan khalifah yang 4 atau khulafa al-rasyidun dan mereka yang terkenal lainnya seperti sahabat yang 10 dijamin Rasulullah masuk Islam atau masuk surga. Selanjutnya yaitu melalui khobar dan masyhur atau mustafid, yaitu khobar yang sebelum mencapai tingkat mutawatir namun meluas di kalangan masyarakat, seperti kabar yang mengatakan kesahabatan Daman ibn Sa'abah dan Uqasyah bin Muhsan kayak gitu. Selanjutnya yaitu melalui pemberitaan sahabat lain yang terkenal di kesahabatannya dengan cara di atas. Jadi misalkan sahabat Nabi punya sahabat, terus sahabat itu memberitahu bahwa ada lagi sahabatnya gitu. Terus selanjutnya yaitu melalui keterangan seorang tabiin yang terpercaya. Jadi menurut para ulama atau tabiin yang benar-benar terpercaya dalam mengemban suatu amanah ataupun terpercaya gitu. Selanjutnya pengakuan sendiri. Jadi ada cara mendasar itu pengakuan dari seseorang yang benar-benar suara itu udah adil. Jadi orang itu benar-benar adil dan terpercaya. Dia mengakui bahwa dirinya itu adalah sahabat Nabi. Nah gitu. Itu adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu dikatakan sahabat Nabi. Ya, lalu selanjutnya ada sifat adil dan ilmu para sahabat. Para ulama hadis sepakat bahwa menetapkan seluruh sahabat adalah adil,
Yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah dalam konteks ilmu hadis, yaitu terpeliharanya mereka dari kesengajaan melakukan dusta dalam meriwayatkan hadis, dari melakukan penukaran pemutarbalikan hadis, dan dari perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan tidak diterimanya riwayat mereka. Jadi di sini mengatakan bahwa sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis itu udah pasti kebenarannya dan udah pasti keadilannya dalam meriwayatkan hadis, yang mungkin disengaja. Nah, ilmunya sudah terjamin mujtahid ataupun udah terjamin kefasihan ataupun terjamin ketingkatannya itu udah tinggi. Itu adalah sahabat Nabi. Jadi kita nggak perlu kayak nggak percaya gitu. Jadi udah pasti kebenarannya, insya Allah udah pasti kebenarannya. Terus selanjutnya jumlah sahabat dan paling banyak meriwayatkan. Nah, sahabat Nabi itu sangat banyak ya, terutama para sahabat Abu Bakar dan sebagainya, itu sahabat yang sangat banyak, sahabat Nabi sangat banyak. Lalu mungkin jumlah sahabat ya, sahabat yang meriwayatkan hadis itu, ini adalah beberapa saya contohkan adalah sahabat yang telah meriwayatkan hadis itu lebih dari 1000 hadis ataupun masuk ke 1000 hadis, yaitu meliputi satu, yaitu Abu Hurairah, dia itu meriwayatkan hadis 5374 hadis. Abdullah bin Umar ibn Khattab dia 2603 hadis. Anas bin Malik dia 2286 hadis. Aisyah As-Siddiqiyah dia meriwayatkan 2210 hadis. Abdullah bin Abbas 1660 hadis. Jabir bin Abdullah dia meriwayatkan 540 hadis. Abu Sa'id Khudri dia meriwayatkan 1120 hadis. Jadi para periwayat hadis jadi Nabi Muhammad itu jadi jumlah sahabat itu sangat banyak, dan itu ada beberapa para sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis gitu. Jadi lebih dari 1000 hadis itu adalah para sahabat yang meriwayatkan hadis. Jadi teman-teman, baik dapat kita simpulkan bahwa sahabat Nabi itu adalah merupakan orang-orang yang sangat mulia dan orang-orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadisnya, dan bahkan sangat mumpuni dalam keilmuannya kayak gitu. Jadi kita harus mempercayai dan percaya yakin bahwa sahabat Nabi itu dalam meriwayatkan hadis sudah terjamin kefasihan dan sudah terjamin kebenarannya kayak gitu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya ya teman-teman semua. Mohon maaf ya kalau perkataan saya mungkin kecepatan ataupun ada tutur kata yang kurang berkenan di hati semua. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya sendiri serta teman-teman semua. Ila aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.